Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan presentasi kali ini. Selawat beriringkan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang ada di sini mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampuh bahasa Indonesia Dr. Handa Supriyana MPD, dan yang saya sayangi teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempersembahkan dan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Diksi atau Pilihan Kata. Ditonton sampai habis ya. Sebelum kita mengetahui apa itu diksi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu menulis. Menulis merupakan kegiatan yang menghasilkan ide. Bahasa terbentuk dari beberapa tataran gramatikal, yaitu dari tataran terendah sampai tertinggi adalah kata, frase, klausa, kalimat. Ketika Anda menulis dan berbicara, kata adalah kunci pokok dalam membentuk tulisan dan ucapan. Maka dari itu, kata-kata dalam bahasa Indonesia harus dipahami dengan baik, supaya ide dan pesan seseorang dapat dimengerti dengan baik. Kata-kata yang digunakan dalam komunikasi harus dipahami dalam konteks alenia dan wacana. Tidak dibenarkan menggunakan kata-kata sesuka hati, tetapi yang harus mengikuti kaidah-kaidah yang benar. Yang terpenting dalam menulis adalah penguasaan kosakata yang merupakan bagian dari diksi. Ketetapan diksi dalam membuat suatu tulisan atau karangan tidak dapat diabaikan demi menghasilkan tulisan yang mudah dimengerti. Diksi dapat diartikan sebagai pilihan kata pengarang dalam penggambaran cerita pengarang. Walaupun dapat diartikan begitu, diksi tidak hanya pilih-pilih kata saja atau mengungkapkan gagasan pengarang, tetapi juga meliputi gaya bahasa dan ungkapan-ungkapan. Diksi. Pilihan kata atau diksi pada dasarnya adalah hasil dari upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alenia, atau wacana. Diksi adalah ketepatan pilihan kata. Penggunaan ketepatan pilihan kata dipengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat sehingga mampu mengomunikasikannya secara efektif kepada pembaca atau pendengarnya. Fungsi diksi. A. Melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. B. Membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. C. Menciptakan komunikasi yang baik dan benar. D. Mencegah perbedaan penafsiran. E. Mencegah selalu pemahaman. Dan F. Mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Pembagian makna kata. 1. Makna denotatif adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. 2. Makna konotatif adalah makna asosiatif. Makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Makna konotatif atau konotasi berarti makna kias, bukan makna sebenarnya. 3. Kata umum dibedakan dari kata khusus berdasarkan ruang lingkupnya. Makin luas ruang lingkup suatu kata, makin umum sifatnya. Sebaliknya, mana kata menjadi sempit ruang lingkupnya, makin khusus sifatnya. Dan terakhir yang keempat, kata konkret dan abstrak. Kata yang acuannya semakin mudah diserap panca indera disebut kata konkret, seperti meja,
rumah, mobil, dan lain-lain. Jika suatu kata tidak mudah dicerap panca indera, maka kata itu disebut kata abstrak. Seperti gagasan dan saran, kata abstrak digunakan untuk mengungkapkan gagasan rumit. Kata abstrak mampu membedakan secara halus gagasan yang bersifat teknis dan khusus. Yang kelima, sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama tapi bentuknya berlainan. Yang keenam, pembentukan kata. Ada dua cara pembentukan kata, yaitu dari dalam dan dari luar bahasa Indonesia. Dari dalam bahasa Indonesia terbentuk kosakata baru dengan dasar kata yang sudah ada. Sedangkan yang dari luar terbentuk kata baru melalui unsur serapan. Yang ketujuh, perubahan makna bahasa berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat pemakaiannya. Pengembangan diksi terjadi pada kata, namun hal ini berpengaruh pada penyusunan kalimat, paragraf, dan wacana. Pengembangan tersebut dilakukan memenuhi kebutuhan komunikasi. Komunikasi kreatif berdampak pada perkembangan diksi, berupa penambahan atau pengurangan kualitas dan kuantitas. Syarat-syarat ketetapan diksi. Ketetapan adalah kemampuan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan yang sama pada imajinasi pembaca atau pendengar, seperti yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis atau pembicara. Maka setiap penulis atau pembicara harus berusaha secermat mungkin memilih kata-katanya untuk mencapai maksud tersebut. Ketetapan tidak akan menimbulkan salah paham. Syarat-syarat ketetapan pilihan kata. 1. Membedakan secara cermat denotasi dan konotasi. 2. Membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim. 3. Membedakan kata-kata yang mirip ejaannya. 4. Waspada terhadap pengguna imbauan asing. 5. Membedakan pemakaian kata penghubung yang berpasangan yang secara tepat. 6. Membedakan kata umum dan kata khusus secara cermat. 7. Memperhatikan perubahan makna yang terjadi kata-kata yang sudah dikenal. 8. Menggunakan dengan cermat kata bersinonim, berhomofoni, dan berhomografi. 9. Menggunakan kata abstrak dan kata konkret secara cermat. 10. Tidak menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri jika pemahaman belum dapat dipastikan. Gaya bahasa dan idiom. Gaya bahasa atau langgam bahasa dan sering juga disebut majas adalah cara penutur mengungkapkan maksudnya. Dalam bahasa standar atau bahasa baku dapatlah dibedakan menjadi A. Gaya bahasa resmi, B. Gaya bahasa tak resmi, C. Gaya bahasa percakapan. Idiom. Menurut Meoliono, idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Sedangkan menurut Badudu, idiom adalah bahasa yang terdapatkan. Oleh karena itu, setiap kata yang membentuk idiom berarti di dalamnya sudah ada kesatuan bentuk dan makna. Kesimpulan. Dari pembahasan yang diuraikan di atas dapat disimpulkan menjadi beberapa poin penting, yaitu 1. Diksi atau pilihan kata adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar. 2. Pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasa sejumlah besar kosakata atau perbendaharaan kata itu. 3. Diksi berfungsi sebagai alat agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pembaca atau penulis terhadap pendengar atau pembaca dalam berkomunikasi. Yang keempat, diksi memiliki beberapa syarat-syarat ketetapan agar menimbulkan imajinasi yang sesuai antara pembicara dan pendengar. Selanjutnya, yang kelima, fungsi diksi secara umum ialah agar masyarakat dapat berkomunikasi dengan baik dan benar
dan dapat terhindar dari salah penafsiran dan kesalahpahaman antara pembicara dan pendengar. Selanjutnya yang keenam, gaya bahasa atau langgam bahasa atau biasa disebut dengan majas adalah cara penutur pengungkapan. Selanjutnya yang ketujuh, dalam bahasa standar atau bahasa baku dapat dibedakan menjadi bahasa gaya resmi, bahasa tak resmi, dan gaya bahasa percakapan. Selanjutnya, menurut Moelino, idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Sedangkan menurut Badudu, idiom adalah bahasa yang teradatkan. Oleh karena itu, setiap kata yang membentuk idiom berarti di dalamnya sudah ada kesatuan bentuk dan makna. Saran. Sebagai seorang mahasiswa, perlu sekali mempelajari dan memahami bagaimana penggunaan diksi yang tepat dan cermat karena seseorang mahasiswa itu selalu dibebankan dan berkelut dengan karya-karya tulis dalam setiap tugas perkuliahannya. Pemateri juga menyadari bahwa presentasi kali ini jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dari pembaca sangat kami harapkan untuk memperbaiki materi kami ke depannya. Sampai di situ dulu ya presentasi dari kelompok 2. Sampai jumpa di lain hari. See you next time sayang.